Salam Akademia, jumpa lagi dengan Haik Konsultan. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang analisa regresi berganda dengan SPSS. Kita melakukan analisa regresi berganda ini karena ada beberapa rekan-rekan yang request bagaimana sih cara menganalisis dengan regresi berganda ini, maksudnya seperti apa. Oke, kita lihat saja ya yang dimaksud dengan analisis berganda itu seperti apa. Jadi, analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen, jadi X1, X2 sampai Xn, dengan variabel dependen atau variabel Y. Nah, jadi kita udah bisa bedakan antara regresi linear berganda dengan analisis regresi linear sederhana atau korelasi. Jadi kalau regresi linear sederhana dia hanya satu variabel X dan satu variabel Y. Nah, dalam contoh kita kali ini di sini ada sebuah hipotesis dan model penelitian, di mana model penelitiannya ini seperti gambar berikut, ada hubungan X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, dan X4 terhadap Y. Dan hipotesis yang terbentuk adalah bahwa H1 atau hipotesis pertama itu X1 berpengaruh terhadap Y. Hipotesis kedua, X2 berpengaruh terhadap Y. Hipotesis ketiga yaitu X3 berpengaruh terhadap Y, dan hipotesis keempat adalah X4 berpengaruh terhadap Y. Oke, lalu bagaimana cara menganalisisnya? Kita langsung saja membuka program SPSS. Oke, dia akan muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian kita pilih File, kita pilih Open. Kenapa Open? Karena datanya sudah ada. Kemudian kita pilih data yang sudah kita buat dalam bentuk file SPSS juga ya. Dia dilihat di sini dalam extension SAP. Kemudian kita klik Open. Oke, nanti dia muncul data di sini ada variabel X1, kemudian variabel X2, variabel X3, variabel X4, dan variabel Y. Nah, inilah yang kita akan coba analisis dengan analisis regresi berganda tersebut. Oke, nah lalu bagaimana caranya? Cukup simpel teman-teman ya. Kita cukup klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita pilih Linear. Di sini muncul jendela baru dengan X1, X2, X3, X4, dan Y. Kemudian ada Dependent dan Independent. Oke. X1 sampai X4 itu kita blok. Kita masukkan dia ke independen. Kemudian Y ini kita masukkan ke dependennya. Kemudian kita lihat statistiknya. Misalkan teman-teman ingin menguji regresi berganda, berarti dia harus ada R-square change dan Darwin-Watson. Kemudian klik Continue. Yang lainnya dibiarkan saja, langsung kita klik OK. Nah, nanti dia akan muncul lembar kerja baru seperti ini ya teman-teman, outputnya ya. Ada variabel enter remove, kemudian ada model summary, kemudian ada ANOVA, kemudian ada koefisien. Oke, nah kita sekarang kembali ke syarat-syarat untuk analisis regresi berganda itu seperti apa. Oke, kita kembali ke sini bahwa dalam analisis regresi berganda itu ada 3 uji tes yang dilakukan, yaitu yang pertama F-test, yaitu model dikatakan baik apabila nilai p-value pada ANOVA lebih kecil dari 0,05. Ini adalah untuk menguji hipotesis simultan ya. Oke, kita kembali lagi ke output kita tadi. Nah, di sini dikatakan uji hipotesis simultan itu dapat dilihat pada p-value pada ANOVA-nya. Kita lihat tabel ANOVA.
Oke, nah nilai signifikansinya atau p-value ini dapat dilihat dari sini teman-teman. Sebelah kanan sekali dari tabel ANOVA, nilai signifikansinya ya, dinyatakan di sini bahwa harus lebih kecil dari 0,05. Sementara dari output kita didapatkan hasilnya adalah 0,000. Berarti data kita secara simultan adalah dia signifikan. Dengan kata lain, uji X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y itu adalah secara simultan dia signifikan. Oke, kemudian yang kedua itu uji square. R square disebut sebagai koefisien determinasi. Jadi di sini adalah untuk menguji determinasi. Nah, untuk melihat nilai R square itu dia harus syaratnya bernilai antara 0 sampai 1. Dengan ketentuan semakin mendekati angka 1 berarti dia semakin baik. Lalu di mana kita melihat nilai R square ini? Itu kita bisa lihat di output di model summary. Nah, di sini di sebelah kiri kolom ketiga itu ada tulisan R square. Nilainya sebesar 0,823. Berarti sesuai dengan syarat tadi bahwa semakin mendekati angka 1 berarti semakin baik. Oke, berarti ini 0,823 mendekati angka 1. Berarti dia semakin baik. Nah, ini juga bisa menentukan berapa besar dia persentase variabel X1 sampai X4 itu berpengaruh terhadap Y. Jadi 0,823 atau dia dinyatakan sebesar yaitu dikalikan 100%, jadi 82,3% variabel Y itu dipengaruhi oleh X1 sampai dengan X4. Sementara sisanya itu dipengaruhi faktor lain. Nah, kemudian uji yang ketiga adalah menguji hipotesis secara parsial. Jadi kita akan melihat bagaimana hubungan masing-masing variabel X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, sampai X4 terhadap Y. Di mana kita melihat nilai ini, itu kita lihat dari tabel atau output koefisiennya. Nah, jadi nilainya itu ada di sini ya teman-teman. Nah, X1 terhadap Y itu nilai signifikansinya kita lihat di sini ya, X1 baris kedua kolom terakhir itu sebesar 0,010. Di sini kan sebelumnya dinyatakan bahwa dia harus lebih kecil dari 0,05. Nah, kita lihat di sini dia sebesar 0,010, berarti dia X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu bagaimana dengan X2 dan seterusnya? Kita lihat juga bahwa nilai signifikansinya itu sebesar 0,000, berarti sama di bawah 0,05. Jadi dapat dinyatakan bahwa X1 sampai X4 ini berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Lalu berapa besar nilainya? Itu bisa kita lihat dari nilai standarnya. Ya, standar ini. Jadi koefisien standar errornya itu untuk X1 sebesar 0,005, X2 sebesar 0,54, X3 sebesar 0,021 dan X4 sebesar 0,04. Oke teman-teman, itu saja ya analisis untuk variabel X1, X2, X3, X4 terhadap Y dengan menggunakan regresi berganda dengan softwarenya itu SPSS. Semoga bahasan kita kali ini berguna untuk rekan-rekan semuanya. Dan kalau ada masukan atau saran, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Kita tunggu komentarnya, kita tunggu share-nya. Terima kasih yang sudah subscribe dan ditunggu yang belum subscribe. Terima kasih.